Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Siti Mesara. Di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang nutrisi yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Sebelumnya boleh bertanya dengan ibu siapa? Ya, saya Isnandi Latifah, Mbak. Umur saya 20 tahun. Oh, iya Mbak. Kemarin saya mendengar katanya Mbak memerlukan tidak tahu bahwa nutrisi yang apa saja yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan tentang nutrisi ibu setelah melahirkan. Nah, nanti prosedurnya saya akan memberikan materi dan nanti durasinya kurang lebih 7 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Kalau begitu langsung saja ya Bu ya. Iya. Jadi, nutrisi ibu postpartum. Nah, nutrisi ibu postpartum adalah nutrisi yang harus dipenuhi untuk ibu setelah melahirkan, untuk menunjang segera kesembuhan ibu dan menunjang tumbuh kembang bayi. Nah, tujuannya yang pertama agar memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Kemudian mencegah terjadinya anemia pada ibu, kan setelah melahirkan kan ibu kan pasti keluar darah kan, agar terhindar dari anemia. Kemudian menunjang tumbuh kembang bayi supaya bayinya tumbuh kembangnya optimal gitu Mbak. Kemudian mempertahankan ASI yang banyak, memproduksi ASI yang banyak sehingga kebutuhan ASI untuk si bayi itu tercukupi, seperti itu. Kemudian makanan yang harus didapatkan untuk ibu menyusui, yaitu yang pertama itu adalah makanan yang mengandung sumber karbohidrat Mbak. Nah, sumber karbohidrat berfungsi untuk menambah tenaga. Nah, makanan karbohidrat sendiri pasti ibu juga sudah tahu kan. Contohnya itu seperti nasi, seperti jagung, seperti itu. Nah, makanan selanjutnya yaitu makanan yang mengandung lemak, Bu. Makanan yang mengandung lemak adalah berfungsi sebagai sumber energi. Untuk seperti yang dikatakan waktu sekolah-sekolah itu loh, Bu. Kan lemak berfungsi untuk sebagai sumber cadangan energi. Nah, contohnya itu bisa didapatkan dari keju. Itu. Kemudian makanan yang mengandung protein. Nah, fungsinya mengandung zat pembangun. Nah, contohnya telur, susu, kacang hijau dan susu. Nah, fungsinya ini itu untuk mempercepat proses penyembuhan ketika kita kan melahirkan kan. Pasti kan ada yang luka. Nah, itu mempercepat proses penyembuhan luka, seperti itu. Kemudian sayur dan buah. Fungsinya untuk mencukupi kebutuhan cairan dan serat. Nah, kalau kita tidak punya kebutuhan cairan, pasti si ibu juga akan mengalami konstipasi, Bu. Jadi kebutuhan ASI itu, kebutuhan cairan dan serat itu juga diperlukan. Nah, selain itu kan juga ASI kan juga diperlukan dalam produksi yang membutuhkan banyak gitu loh, Bu, untuk si bayi. Nah, agar tercukupi makanya diperlukan sayuran. Contohnya sayur-sayuran, buah, tomat, wortel, pisang, segala macam sayuran bisa Ibu. Kemudian ditunjang lagi dengan vitamin dan suplemen. Nah, vitamin dan suplemennya itu terdiri dari zat besi, berfungsi untuk penambah darah. Kemudian asam folat untuk menambah kecerdasan bayi, untuk pertumbuhan otak. Kemudian vitamin B kompleks untuk mencegah anemia, seperti itu. Kemudian susunan menu ibu setelah melahirkan. Nah, yang pertama ini dalam proses per hari ya Bu ya. Nah, jangan lupa nasi 3 piring, jadi makan 3 kali sehari. Kemudian ikan 3 potong,
3 potong ya Bu ya, bukan 3 utuhan. Kemudian tempe 4 potong, kemudian sayuran 3 mangkuk. Tapi kalau sayuran bisa itu sih Bu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga sih Bu. Kemudian buah-buahan 2 potong, Ibu bisa menggantinya dengan pisang, bisa menggantinya dengan buah pepaya seperti itu. Kemudian air, jangan lupa air, karena air itu untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu, karena Ibu kan menyusui. Nah, minimal 8 gelas per hari untuk airnya. Nah, susunan menu Ibu postpartum atau susunan menu Ibu menyusui setelah melahirkan. Nah, itu tuh harus lengkap Ibu, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada sayurannya, buah-buahannya, proteinnya, seperti itu. Terus penambahan makanan selingan. Selain itu Ibu kan makannya kan 3 kali sehari, berarti kan belum tentu jam 12 kan udah lapar. Nah, bisa ditambahin makanan selingannya seperti roti tawar, buah-buahan, kacang hijau, susu, seperti itu Ibu. Nah Ibu, saya kan sudah memberikan materinya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Oh ya Mbak, saya ingin tanya, kan tadi ada yang makan daging sama amis-amisan, itu mitos ya? Iya. Itu beneran mitos, soalnya kan banyak banget kasus kalau ibu menyusui itu nggak boleh makan yang amis-amis, nanti takutnya ikut kebawa amis sama asinya gitu. Sebenarnya itu mitos Ibu. Nah, ini tugas kita sebagai perawat untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu setelah melahirkan. Nah, jadi tuh begini, karena protein itu tuh kan berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Nah, setelah ibu melahirkan kan pasti ada luka kan. Justru protein tersebut akan mempercepat proses penyembuhan, seperti itu Ibu. Jadi mitos kalau disuruh makan, tidak boleh memakan makanan yang mengandung protein, yang amis-amisan seperti itu. Justru malah dianjurkan Ibu untuk memakan seperti ikan, seperti daging-dagingan, seperti itu. Oh ya. Apakah ada yang ditanyakan tadi Bu? Sudah cukup Mbak. Kalau begitu terima kasih ya Ibu ya atas kerjasamanya. Apakah Ibu sudah paham dengan materi saya? Iya paham. Kalau begitu terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.